Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati panitia Borobudur International Symposium yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Penyelarasan Sistem Organisasi melalui Kepemimpinan Madrasah di Era Industri 4.0, studi kasus di Man 1 Kendari oleh tim peneliti Akib dan kawan-kawan. Baik, yang kami hormati Dewan Panitia, Ketua Panitia Borobudur Simposium Internasional yang memberikan kesempatan kepada kami. Baik, yang menjadi latar belakang daripada penelitian kami adalah paling tidak kita lihat pada 4 hal. Yang pertama adalah era industri 4.0 menuntut transformasi digital dalam lembaga pendidikan termasuk madrasah. Nah, era industri 4.0 tidak hanya berdampak terhadap perubahan bagi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan, maka madrasah sebagai lembaga pendidikan harus siap menghadapi tantangan dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sistem organisasi yang baik. Nah, madrasah perlu menyesuaikan sistem organisasi dengan perkembangan teknologi berbasis digital. Oleh karena itu, maka kepemimpinan madrasah memainkan peran strategis dalam mengarahkan perubahan sebuah organisasi madrasah. Man 1 Kendari sebagai salah satu madrasah aliyah negeri di Sulawesi Tenggara telah melakukan integrasi teknologi pada tata kelola kelembagaan madrasah. Selanjutnya, yang menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa model kepemimpinan madrasah adaptif terhadap era digital dan strategi penyelarasan organisasi berbasis transformasi teknologi. Dan yang ketiga adalah studi kasus mendalam pada madrasah negeri yang progresif, yaitu Madrasah Negeri 1 Kendari. Yang keempat menjadi kebaruan dari penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah kerangka praktik kepemimpinan yang dapat direplikasi. Adapun yang menjadi metode penelitian kami yang kami lakukan dengan topik ini adalah penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan berbagai informasi yang didapat pada lokus penelitian dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, karena kasusnya hanya terjadi pada Man 1 Kendari. Yang kedua, subjek penelitian atau informan penelitian atau lebih dikenal dengan sumber data
terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru-guru, tenaga administrasi atau TU, dan para siswa. Sementara fokus rekrutmen ini adalah berkenaan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah dan penyelarasan sistem organisasi serta implementasi dan dampaknya terhadap madrasah. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai macam teknik, yaitu observasi. Peneliti melakukan observasi secara langsung dan partisipatif ya pada objek penelitian. Yang kedua, kemudian melakukan wawancara berbagai dengan stakeholders yang menjadi informan atau sumber data penelitian. Dan yang ketiga adalah melakukan studi dokumen yang terkait dengan topik dan persoalan-persoalan yang diteliti pada penelitian ini. Baik itu dokumen berkaitan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang telah dicanangkan oleh kepala madrasah dalam rangka digitalisasi penyelenggaraan pendidikan pada madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Sementara teknik analisis data, itu kita lakukan sejak pengumpulan data. Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya tim peneliti melakukan reduksi data dan mendisplay data. Yang terakhir kita verifikasi dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kami adalah yang pertama ditemukan bahwa karakteristik kepemimpinan kepala madrasah 1 Kendari di era industri 4.0 adalah terjadinya digitalisasi administrasi. Ini pada aspek visioner digital. Ya, jadi adanya digitalisasi dari tata administrasi pengelolaan lembaga madrasah. Yang kedua, terjadinya pembelajaran berbasis teknologi. Ini diperlihatkan oleh seluruh dewan guru dalam proses pembelajaran sudah menggunakan teknologi digital, baik itu dengan menggunakan berbagai macam platform media maupun aplikasi-aplikasi teknologi. Yang ketiga, pada visioner digital itu terjadinya peningkatan kompetensi guru yang berkaitan dengan era revolusi industri 4.0. Yang kedua, berkenaan dengan karakter kepemimpinan kepala madrasah adalah adanya partisipatif dan kolaboratif. Kepala madrasah dalam mengambil keputusan selalu melibatkan guru melalui saran-saran yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalkan pada saat rapat-rapat, kepala sekolah selalu meminta saran-saran terlebih kepada guru sebelum pengambilan keputusan itu terjadi. Yang kedua adalah terjadinya pembentukan tim kerja digital. Artinya ada tim kerja yang disiapkan oleh kepala madrasah dalam rangka meningkatkan literasi dan kemampuan digital seluruh stakeholders internal madrasah. Yang ketiga, adanya pemberdayaan wakil kepala madrasah, guru, tata usaha, staf, dan siswa. Selanjutnya, pada karakter kepemimpinan ketiga itu transformasional. Arti apa? Kepala madrasah melalui karakter kepemimpinan transformasionalnya selalu menghasilkan inovasi-inovasi baru. Baik inovasi itu datangnya dari kepala madrasah maupun dari dewan guru melalui praktek-praktek digital dalam
proses pembelajaran maupun dalam proses tata administrasi organisasi madrasah. Yang kedua, terjadinya tingkat peningkatan kedisiplinan ya guru maupun siswa, termasuk tenaga tata usaha dan administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, terjadinya layanan secara cepat dan tepat. Ya, artinya dengan penggunaan digitalisasi sistem layanan dengan sendirinya akan mempercepat proses pelayanan, baik itu berkaitan dengan surat-surat maupun berkaitan dengan aspek-aspek lain. Yang keempat, terjadinya peningkatan etos kerja yang tinggi. Artinya apa? Dengan menggunakan platform media maupun digital akan berdampak terhadap etos kerja yang tinggi bagi guru dan siswa, termasuk tenaga administrasi dan tata usaha. Selanjutnya, adanya penguatan SDM. Nah, pada penguatan SDM ini, kepala madrasah senantiasa melakukan pembinaan secara rutin bagi guru dan staf. Ya. Selanjutnya, melakukan pelatihan literasi digital, penghargaan guru yang inovasi, dan melakukan coaching klinik bagi guru-guru senior, karena biasanya guru-guru senior itu dia relatif memiliki keterbatasan pengetahuan digital atau teknologi. Kemudian selanjutnya, ya, strategi kepala madrasah keseluruhan digitalisasi sistem administrasi, yaitu absensi digital, surat menyurat berbasis online, administrasi akademik berbasis digital, dan sistem informasi madrasah. Ini semua telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah 1 Kendari. Selanjutnya, yang berkaitan dengan penyelarasan organisasi adalah adanya penguatan budaya kerja dan tata kelola organisasi. Nah, ini ditujukan dengan disiplin kerja yang tinggi, terjadinya kerja tim, ya, dan komunikasi yang terbuka antar stakeholder internal maupun eksternal madrasah, munculnya kreativitas dan inovasi yang tinggi bagi guru-guru maupun para siswa, dan yang terakhir adanya pemanfaatan teknologi. Seluruh aspek-aspek yang penyelenggaraan pendidikan termasuk pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, dampak dari kepemimpinan, ya, kepala madrasah, ya, melalui dalam meningkatkan kinerja organisasi, maka dapat kita lihat pada 4 aspek. Yang pertama, dengan kepemimpinan kepala madrasah akan meningkatkan kinerja guru. Dengan meningkatnya kinerja guru, dengan sendirinya akan meningkatkan kinerja organisasi madrasah. Yang kedua, terjadinya efisiensi sistem organisasi. Nah, artinya apa? Dengan penggunaan platform-platform digital dalam tata kelola organisasi dan penyelesaian sistem organisasi akan dapat meningkatkan efisiensi dari sistem kerja organisasi itu sendiri. Yang kedua, terjadi peningkatan prestasi madrasah, baik prestasi kelembagaan maupun prestasi siswa dan prestasi dari tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, adanya lingkungan kerja yang lebih adaptif yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan era industri 4.0. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan, ya, kepala madrasah, ya,
dapat menentukan keberhasilan penyelarasan organisasi di era 4.0 pada masa terkendali. Nah, hal ini telah berhasil melakukan transformasi digital, perubahan efektif yang ditopang budaya kerja, dan pelatihan SDM. Nah, model-model ini dapat menjadi rujukan bagi madrasah lain dalam rangka melakukan perubahan tata kelola dan sistem pembelajaran madrasah berbasis digital. Demikian hasil penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.